Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Friska Saputri, NIM 530102101117. Saya berasal dari Ungaran, yaitu Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Saya di sini akan memaparkan salah satu materi guna untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Islam Asia Tenggara. Di sini saya mengambil salah satu materi, yaitu tentang sejarah perkembangan Islam di Malaysia. Awal masuknya Islam di Malaysia. Menurut Wan Hussein Ajmi, dalam bukunya berjudul Islam di Malaysia, Kedatangan dan Perkembangan Islam sejak abad ke-7 Masehi. Para pedagang Arab yang singgah di pelabuhan dagang Indonesia pada paruh ketiga abad tersebut. Hashim Abdullah dalam bukunya berjudul Perspektif Islam di Malaysia menegaskan, pedagang Arab singgah di pelabuhan Sumatera untuk mendapatkan barang keperluan untuk menanti perubahan angin muson. Namun, pendapat atau teori ini masih meragukan karena terlalu umum dan dapat diperdebatkan. Selain itu, salah satu teori pengemuka teori Majul itu berpendapat Islam datang pertama kali ke Malaysia abad ke-15 dan 16 Masehi. Akan tetapi, pendapat Majul tidak dapat diterima karena ada bukti yang sangat kuat, yaitu Islam datang ke Malaysia sebelum abad ke-10 Masehi. Kemudian ada perkembangan agama Islam di Malaysia. Hubungan Nusantara dengan Asia Barat sejak zaman Islam berlaku sejak abad ke-17 Masehi. Fakta-fakta sejarah itu berupa laporan, catatan, situasi, kebudayaan masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mendorong penyebaran Islam secara lebih positif. Antara lain yang pertama ada dari jalur perkawinan, yaitu antara saudagar Islam dengan para gadis pribumi, terutama putri di kalangan istana dan pembesar negeri. Kemudian yang kedua ada jalur perdagangan. Para pedagang Arab Muslim yang singgah di pelabuhan dagang Indonesia menurut Wan Hussein Ajmi telah singgah di pelabuhan dagang Malaysia. Kemudian yang ketiga ada jalur penguasaan Syekh Bandar. Syekh Bandar merupakan orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan urusan yang berkaitan dengan pelabuhan. Selain itu, peranan memajukan pelabuhan memiliki peran penting, yaitu mengembangkan agama Islam. Yang keempat, faktor politik dan penaklukan. Negeri Malaka di Semenanjung Melayu abad 15 Masehi, pemerintah Sultan Mansur Shah begitu berjaya dalam menyebarkan agama Islam. Dan kelima, faktor pada pendakwah dan ahli sufi. Para pendakwah merupakan golongan ulama yang berwibawa dalam penyebaran agama Islam. Mereka bukan hanya memiliki ilmu secara mendalam, tetapi mereka juga disanjung dan dihormati oleh masyarakat sekitar. Ketiga, ada Islam sebagai identitas Melayu. Yang dapat kita lihat hakikat kepemimpinan politik Melayu dipimpin oleh Sultan, yang biasa disebut penguasa Muslim. Hukum yang berlaku di berbagai kesultanan seperti Kesultanan Malaka adalah hukum yang bersumber dari syariat Islam. Malaka adalah Kesultanan Melayu yang pertama menyusun perundang-undangan unsur syariat Islam. Akibat dari kolonialisasi Inggris, identitas keislaman Melayu mengalami degradasi yang melemahkan fungsi dan peranan Islam dalam masyarakat Melayu. Penjajah tanah Melayu oleh Inggris menyebar. Memahami nilai-nilai Islam yang meresap dalam masyarakat tradisional Melayu. Pelaksanaan hukum Islam di negara bagian Melayu, masa Kesultanan Inggris mengganti sistem Islam sesuai keinginannya. Singkatnya, kuatnya etos Islam di Malaysia telah punya akar sejak masa paling awal kedatangan Islam di Malaysia. Kemudian ada pengaruh Islam dalam dunia pendidikan. Beberapa kegiatan yang menyebarkan Islam dapat berkembang antara lain pengajian Islam.
Seluruh masyarakat dari golongan para raja, pembesar, serta rakyat jelata disuguhkan dengan pengetahuan Islam. Pendirian Sekolah Melayu. Tradisional Melayu menjadikan warisan bangsa yang terkenal sebagai sekolah Quran. Selain itu, juga dapat menjadi pelajaran dasar. Pendidikan Islam terus berkembang menjadi beberapa cabang ilmu agama, ilmu fikih, tauhid, tafsir, dan lain-lain. Ketiga, dari pengaruh Islam dalam dunia pendidikan, itu ada pembentukan institut pondok. Pondok pertama kali di Melayu itu bernama Trengganu, yang merupakan bukti pusat studi Islam tradisional. Setelah itu, muncullah tokoh-tokoh ulama yang mengembangkan ilmu, baik melalui pendidikan pondok atau melalui karya yang dihasilkan. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.